Bab 1347. Setelah Lin Yu dan rombongannya meninggalkan bandara, mereka menemukan hotel terdekat dan tinggal di. Setelah istirahat sejenak, mereka berkumpul dan berangkat. Bersama-sama, mereka pergi ke restoran yang disepakati dengan Abel dengan kendaraan komersial yang disewa oleh Annie. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu datang ke kota terbesar kedua yang makmur di Amerika Serikat. Sepanjang jalan, dia menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat keluar jendela, mengagumi adat istiadat negara asing ini, dan mengagumi lampu dan pesta kota yang terang ini. Pada saat ini, kecepatan mengemudi mobil tiba-tiba melambat, dan pengemudi berjanggut putih gemuk itu tidak bisa menahan umpatan. Sial, aku lupa ada pertandingan bola hari ini, aku tahu aku tidak akan pergi ke sini. Lin Yu, Annie, dan yang lainnya mendongak dengan rasa ingin tahu, dan melihat banyak mobil berkumpul di depan mereka dan lewat dengan lambat, dan banyak mobil mengikuti di belakang mereka, menyebabkan mereka terhalang sepenuhnya di lalu lintas. Los Angeles sangat padat, sekarang jam 6:30, dan masih ada begitu banyak mobil di jembatan. Lin Yu melirik waktu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Aku lupa, ada pertandingan Lakers malam ini. Pengemudi berjanggut putih itu membanting setir dan berkata dengan kesal, jalan ini mengarah ke Staples Center di arena kompetisi, jadi ada begitu banyak mobil saat ini. Itu tidak akan menunda kencan kita dengan Abler. Lin Yu menoleh dan memandang Annie, dan bertanya dengan sedikit khawatir, karena takut keterlambatan mereka akan mengganggu Abler. Biar aku panggil Abler, dia tidak keberatan. Annie mengatakan bahwa dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Abel untuk menjelaskan. Seperti yang diharapkan, Abel di ujung telepon mengatakan bahwa tidak ada masalah, sehingga Annie dan yang lainnya tidak perlu khawatir dan berjalan perlahan. Lin Yu menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya, dia menemukan bahwa Bai Rentu Zeng, yang duduk di sebelahnya, melihat ke samping dan melihat ke kejauhan dengan linglung, dan ada sedikit vitalitas dalam ekspresi layu di wajahnya. Ada juga pancaran cahaya di mata yang selama ini tidak bertuhan, mengandung kegembiraan dan kegembiraan yang dangkal. Meskipun tampilan ini sangat umum untuk orang biasa, itu sudah merupakan ekspresi emosional yang kuat untuk Bai Rentu, dan Lin Yu hanya melihatnya menunjukkan tampilan yang mirip ketika Bai Rentu melihat Yiner. Jadi Lin Yu juga penasaran untuk sementara waktu, bertanya-tanya apa yang dia lihat, jadi dia mengikuti tatapan Bai Rentu dan melihat ke kejauhan. Dia samar-samar melihat bangunan yang terang dan berkedip berdiri di kejauhan, yang tampak seperti bangunan. Tempat-tempat seperti ruang konferensi. Lin Yu juga menyukai bola basket ketika dia masih kuliah dan menonton pertandingan Lakers, jadi dia sekilas mengenalinya. Bangunan yang diabaikan oleh ratusan orang adalah Staples Center, stadion kandang Lakers. Kakak Niu, apakah kamu juga suka bermain basket? Lin Yu tersenyum dan berkata kepada 100 orang. Nah, ketika saya di gunung, saya tidak ada hubungannya dengan guru. Kata-kata Bai Rentu sedikit lebih lembut, dan dia menghela nafas. Saya biasa memberitahu tuan saya bahwa saya akan membawanya ke sini untuk menonton sepak bola ketika saya punya kesempatan. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya lagi. Jika tebakanku benar, pemain favoritmu adalah Kobe. Lin Yu tersenyum dan bertanya padanya. Bagaimana kamu tahu? Ratusan orang membanting tubuh mereka, tiba-tiba menoleh, dan memandang Lin Yu dengan keheranan. Dengan begitu banyak bintang di NBA, Lin Yu dapat dengan akurat menebak bintang favoritnya, yang benar-benar tidak terduga. Karena kamu seperti dia, paranoid, agresif, haus darah, dan pantang menyerah. Lin Yu menoleh dan menatap Bai Rentu, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia sudah melihat Bai Rentu secara menyeluruh. Kemudian Lin Yu perlahan menambahkan, aku juga menyukainya. Mata Bai Rentu bergerak, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, oke, saat kita menyelesaikan masalah ini, ayo pergi ke Staples untuk menonton pertandingan. Ini baik. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Setelah Lin Yu dan yang lainnya merasa bahwa restoran Lanzende di No. 24 Kobe Avenue yang disebutkan oleh Abler, itu terlambat sekitar 10 menit dari waktu yang dijadwalkan. Setelah tiba, Lin Yu memberi isyarat untuk langsung turun dari mobil, tetapi Bai Rentu mendorongnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan He,
Anda tunggu di dalam mobil sebentar, dan saya akan memeriksa situasinya. Sambil berbicara, Bairentu melompat keluar dari mobil dan melihat kedua ujung jalan dengan mata tajam, terutama beberapa bangunan di sekitarnya. Dia melihat semuanya dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada bahaya atau penyergapan. Lin Yu dan yang lainnya di dalam mobil memberi isyarat. Lin Yu melompat keluar dari mobil dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak Niu, kamu terlalu berhati-hati. Kami di sini untuk bernegosiasi dengan Tuan Abel. Kami di sini untuk menyelamatkan putrinya, bukan untuk membuat masalah. Bahkan jika dia memperlakukan kami, saya tidak akan menunggu untuk melihat Anda lagi. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, lakukan saja dengan kami. Berbicara tentang dia berjalan ke restoran Lanzende dengan kepala tegak, dan Ani dengan cepat mengikuti, diikuti oleh Bairentu dan Kui Mulang. Ini adalah restoran barat yang didekorasi dengan elegan. Ruangannya tidak besar, tapi terasa sangat hangat. Seluruh restoran sangat ramai saat ini. Ada banyak tamu. Hampir seluruh restoran terisi. Ada pria, wanita dan anak-anak, semuanya berambut pirang dan mata biru. Sedang menikmati makanan, mengobrol dengan penuh semangat. Lin Yu dan yang lainnya masuk, tetapi mereka tidak menarik perhatian semua orang di rumah, karena kota-kota besar seperti Los Angeles tidak kekurangan wajah Tionghoa. Pelayan dengan kostum maid itu tinggi dan cantik. Setelah melihat Lin Yu dan yang lainnya, dia menyapanya dengan antusias dan bertanya pada Lin Yu dan yang lainnya apakah mereka sudah memesan tempat. Kami mencari Abler. Saat berbicara dengan pelayan, Lin Yu melihat ke seluruh restoran, mencari sosok Abel. Segera, dia menangkap Abel dan yang lainnya di sudut di sisi kiri, dan melihat Abel duduk di meja sudut dengan setelan jas dan sepatu kulit, dengan seorang pria Timur Tengah yang kuat berdiri di belakangnya. Sepertinya pengawal. Lin Yu bersemangat sesaat setelah dia menemukan Abel, dan dengan cepat menunjuk ke arah Abel. Di sana, itu pria yang duduk di sudut itu. Sama seperti mereka melihat Abel juga melihat mereka dan melambai ke arah mereka untuk memberi tanda agar mereka lewat. Lin Yu buru-buru berjalan menuju ke arah Abler, tetapi karena lorong itu relatif sempit, mereka berempat hanya bisa berbaris dan berjalan maju satu persatu. Ani mengikuti Lin Yu, di meja makan di sudut, gadis yang namanya menghadap jauh dari mereka sepertinya tidak memperhatikan mereka. Ketika mereka lewat, dia tiba-tiba bangkit untuk berjalan menuju kamar mandi, tetapi dia berlari ke Ani dengan penuh tangan. Tubuh lemah gadis itu dipukul dan terhuyung. Jatuh ke tanah. Oh, maafkan aku benar-benar minta maaf, kamu baik-baik saja. N meminta maaf ketika dia melihat ini, dan membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membantu gadis kecil yang jatuh ke tanah. Hati-hati.